Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang model Ventura. Yuk simak video kami. Halo, nama saya Siti Aisyah. Halo guys, perkenalkan nama aku Sarila Roslita. Halo, saya Siti Nur Anggelia Ramawati. Halo, perkenalkan nama aku Salati Lestari. Halo, perkenalkan nama aku Sefira Distifani. Halo, perkenalkan nama saya Galuh Istiqomah. Halo, perkenalkan nama saya Rida Gusmawati. Halo, nama saya Rofi Odaraja. Perkenalkan nama saya Firdaunisa Ifira Aisyah. Kalian tahu nggak sih apa arti dari modal Ventura? Modal Ventura, venture, istilah harfiahnya berarti mengandung sebuah resiko. Nah, modal Ventura sendiri bisa diartikan sebagai sebuah usaha. Modal Ventura adalah modal yang diberikan kepada sebuah usaha, tapi memiliki resiko yang sangat tinggi. Kenapa sih bisa kayak gitu? Berbeda dari bank, modal Ventura sendiri adalah sebuah pembiayaan yang dilakukan dari perusahaan satu ke perusahaan lainnya. Seperti misal bank ini tidak bisa memberikan pinjamannya secara langsung kepada usaha, apalagi yang baru berdiri. Maka dari itu modal Ventura ini sangat dibutuhkan bagi sebuah usaha yang baru memulai usahanya. Nah, kalian ingin tahu lebih lanjut nggak apa itu modal Ventura? Simak lebih lanjut ya. Mekanisme modal Ventura paling sedikit ada 3 unsur yang terlibat secara langsung. Pertama, pemilik modal yang menginginkan keuntungan yang tinggi dari modal yang dimilikinya. Modal dari berbagai sumber atau investor tersebut dihimpun dalam suatu wadah atau lembaga khusus yang dibentuk atau disebut venture capital funds. Yang kedua, profesional yang mempunyai keahlian dalam mengelola investasi dan mencari investasi potensial. Profesional ini dapat berupa lembaga yang disebut perusahaan manajemen atau manajemen venture capital fund company. Ketiga, perusahaan membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Perusahaan yang dibiayai ini disebut investment company atau perusahaan pasangan usaha. Pembayaran modal Ventura sendiri di samping untuk berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dan juga risiko yang tinggi, ada pun tujuan dari modal Ventura sendiri. Yang pertama, memungkinkan dan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru. Yang kedua, membantu pembayaran perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya. Yang ketiga, membantu perusahaan baik pada tahap pengembangan suatu produk menjadi tahap mengalami suatu produk maupun pada tahap pengunduran. Yang keempat, membantu terwujudnya dari hanya suatu gagasan menjadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Yang kelima, memperlancar mekanisme investasi di dalam maupun di luar negeri. Yang keenam, mendorong pengembangan proyek, research, dan development. Di sini saya akan menjelaskan manfaat modal Ventura. Yang pertama, kemungkinan berhasilnya usaha lebih besar. Dengan masuknya modal Ventura, maka hasil temuan akan terjamin kelancaran produknya. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pendistribusian produk. Pada awal dilakukannya produksi, biasanya jumlah produksi tidak akan efisien apabila pendistribusian ditangani sendiri, karena volume produksi belum ekonomis untuk dilakukan pendistribusi sendiri. Yang ketiga, meningkatkan bankabilitas. Perusahaan baru sering mengalami kesulitan untuk memperoleh pembiayaan, antara lain karena perusahaan bersangkutan biasanya memiliki tim manajemen yang lemah, di samping struktur pemodalan yang kurang kuat. Saya akan menjelaskan tentang beberapa sumber dana modal Ventura. Yang pertama, ada investor perseorangan. Hanya saja untuk menarik investor perseorangan untuk mengikut sertakan dananya ke dalam suatu usaha tidak semudah yang kita pikirkan. Karena bisnis modal Ventura memiliki risiko yang sangat tinggi. Biasanya investor perseorangan lebih memilih perusahaan yang sudah berjalan dengan lancar. Selanjutnya yang kedua ada investor institusi. Biasanya di perusahaan-perusahaan besar, terutama di negara-negara industri, memiliki divisi khusus yang digunakan untuk bisnis modal Ventura. Biasanya divisi ini dikhususkan untuk menampung ide-ide atau mengevaluasi ide-ide yang berhubungan dengan teknologi. Kemudian dapat dikembangkan lagi menjadi teknologi baru yang dapat dipasarkan. Selanjutnya yang ketiga ada sumber dana modal Ventura dari perbankan. Biasanya dana-dana yang berasal dari perbankan ini digunakan untuk memenuhi pembiayaan yang dengan pola bagi hasil dengan jangka waktu yang pendek.
Terakhir adalah lembaga keuangan internasional. Lembaga ini digunakan untuk pembiayaan sektor-sektor tertentu yang memiliki kelebihan pembiayaannya yang cukup murah dan memiliki jangka waktu yang cukup panjang. Metode pembiayaan modal ventura yang pertama, penyertaan modal langsung. Penyertaan modal langsung didapatkan dari sebagian saham perusahaan pasangan usaha. Perusahaan pasangan usaha harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas. Semi-equity financing. Semi-equity financing melibatkan pembelian obligasi konversi oleh perusahaan modal ventura. Ini adalah pembiayaan bagi hasil. Pembiayaan bagi hasil ini dilakukan ketika perusahaan pasangan usaha tidak berbadan hukum atau tidak memiliki syarat untuk penyertaan langsung. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai kunci keberhasilan modal ventura. Yang pertama ada keuntungan, yang kedua ada peraturan yang fleksibel, yang ketiga ada kualitas dari investasi. Yang pertama, keuntungan. Keuntungan adalah suatu sasaran utama dari modal ventura karena keuntungan adalah kunci keberhasilan dari suatu modal ventura yang sangat ingin diterima dan dinikmati secara bersamaan. Yang kedua, ada kualitas investasi. Nah, investasi ini sangat penting, apalagi kualitasnya, karena bisa menarik para konsumen atau produsen yang ingin bekerja sama mengenai modal ventura ini bersama suatu perusahaan. Ketiga, ada peraturan yang fleksibel. Nah, peraturan yang fleksibel ini sangat dibutuhkan pada suatu perusahaan karena di setiap perusahaan tidak selalu mempunyai kondisi yang sama. Artinya setiap tahun bisa berbeda-beda karena melihat modal ventura yang bisa naik atau turun tergantung dengan modal yang diusahakan oleh perusahaan tersebut. Nah, jadi tahu kan apa itu modal ventura? Mulai dari pengertian, jenis kelembagaan dan mekanisme, tujuan, manfaat, sumber daya, jenis pembiayaan, dan kunci keberhasilan. Terima kasih telah menyimak video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!